Halo teman-teman, selamat datang lagi di YouTube channel aku Karina Carlita. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. So guys, kasus yang akan kita bahas kali ini terjadi pada tahun 2015 di Rochester, New York. Kita kenalan sedikit dengan Nicholas Colliers atau yang biasa dipanggil Nico, yang berasal dari pinggiran kota Chicago. Nico mengambil kuliah di University of Rochester pada tahun 2012 hingga kasus ini terjadi. Nico dikenal sebagai pemuda yang selalu ingin bermain football, dan impiannya untuk masuk ke tim football di perguruan tingginya menjadi kenyataan ketika Nico masuk dalam tim football University of Rochester Divisi 3. Selain itu, Nico juga seorang pianis klasik guys. Nico menjalani kehidupannya dengan santai dan baik-baik aja. Sampai pada tanggal 4 Desember tahun 2015, Nico dan teman satu timnya yaitu Ani Okikiewao lagi nongkrong seperti biasa. Lalu tiba-tiba Ani bilang ke Nico, "Hey Nick, aku punya temen nih, 2 cewek yang mau jalan-jalan." Terus Nico kayak yang, "Oh tentu, coba deh kamu ajak mereka datang ke apartemenku dan kita bisa having fun di sana." Ani pun memotret Nico pakai HP-nya buat dikirim ke 2 teman wanitanya itu. Jadi buat kasih lihat kalau ini loh ada satu temen aku juga. Jadi rencananya mereka sepasang-sepasang gitu guys. Nah FYI, Ani saat itu saling bertukar pesan melalui Facebook dengan wanita-wanita ini. Melihat foto Nico yang dikirim Ani itu, kedua wanita itu pastinya langsung mau karena Nico badannya atletis banget gitu kan. Bikin mereka tergoda. Kemudian setelah mereka setuju, kedua wanita ini langsung menuju ke apartemen Nico. Begitupun Nico dan Ani juga bergegas pergi ke tempat parkir apartemen buat menyambut 2 wanita itu. Tapi guys, sesampainya 2 wanita itu, mereka tuh nggak mau masuk ke dalam apartemennya Nico. Padahal kan udah oke-okean di chattingan Facebook kalau mereka akan having fun di apartemennya Nico gitu loh. Nggak tahu juga alasan mereka kenapa, yang jelas kedua wanita ini meminta Nico dan Ani untuk nongkrong di tempat mereka aja. Dan saat itu kedua wanita ini membawa mobil yang bagus, jadi Nico dan Ani nggak berpikir macam-macam, semuanya kelihatan baik-baik aja. Nico dan Ani pun masuk ke dalam mobil kedua wanita itu. Mobil mulai jalan menuju ke tempat yang mereka rencanakan. Nggak berselang lama mereka berempat pun tiba di sebuah rumah di 22 Harvest Street. Saat itu Nico mulai memperhatikan kalau lingkungan itu tuh kayak nggak begitu baik atau nggak nyaman gitulah. Di luar rumah tampak gelap, tapi di dalam rumah ada lampu yang menyala dan kelihatan rumah itu tampak layak untuk ditinggali. Jadi bukan rumah yang seperti nggak keurus gitu guys. Kemudian 2 wanita itu menyuruh Nico dan Ani masuk. Mereka pun masuk lalu duduk di sofa ruang tamu. Disinilah awal mula hal mengerikan layaknya di neraka terjadi pada Nico dan Ani, di mana saat itu lampu di ruang tamu langsung mati. Kemudian ada sekitar 5 hingga 10 orang bertopeng keluar sambil teriak-teriak nggak jelas gitu, sambil membawa senjata seperti tongkat, pisau, dan senpi. Nico pun langsung berdiri secepat mungkin dari sofa dan mencoba kabur dengan berlari ke pintu samping. Namun pastinya sebelum tiba di pintu, kayak baru setengah ruangan gitu, satu di antara pria-pria itu melayangkan satu peluru ke kaki Nico sampai Nico ini jatuh ke lantai. Tapi meskipun udah luka, kakinya berdarah dan merasakan kesakitan, Nico tuh tetap berusaha, dia berguling-guling sampai ke pintu samping untuk mencoba meminta bantuan. Nah pas udah sampai di pintu, Nico melihat ada 2 wanita yang menahan pintu itu dari luar supaya Nico ini nggak melarikan diri. Tapi 2 wanita yang menahan pintu itu adalah 2 wanita yang berbeda guys. Jadi bukan yang mengajak Nico dan Ani ke jebakan rumah itu. Saat itu pastinya Nico nggak bisa melakukan apapun, karena dia juga menahan rasa sakit di kakinya yang terus mengeluarkan darah. Lalu tiba-tiba datang seorang pria lagi mendekati Nico dan mereka semua berteriak, "Jangan lawan kami, jangan coba-coba melarikan diri." Dan pria itu mengayunkan tongkat ke kepala Nico sampai sekali lagi Nico jatuh ke lantai dan pingsan. Sementara teman Nico yaitu Ani yang dari awal ketakutan dan hanya diam aja di sofa, nggak mencoba melarikan diri kayak Nico, hanya diikat tangan dan kakinya sama pria-pria itu. Lalu pria-pria itu menyeret Ani dan Nico yang pingsan ke kamar mandi. Beberapa saat kemudian Nico sadar dari pingsannya, tapi dia masih terus merasakan kesakitan guys.
Pas Niko udah sadar itu, datang lagi pria dan menyakiti Niko dengan pemangkas pagar dan pipa. Gak hanya itu, karena merasa gak puas, pria ini mengambil bola lampu neon dan mengayunkannya ke kepala Niko. Aduh, parah banget ya guys. Gak bisa bayangin gimana berada di posisi Niko saat itu, pasti tersiksa banget sih. Namun ajaibnya Niko ini masih tetap bertahan. Dan semua hal yang mereka lakukan pada Niko dan Ani itu direkam sama kelompok pria bertopeng ini guys. Sambil mereka ketawa-ketawa dan menikmati pemandangan yang mengerikan itu. Dan memang saat itu hanya Niko yang disakitin sama mereka, sementara Ani enggak gitu loh. Dia hanya diikat dan diancam aja. Lalu berjam-jam kemudian para pria bertopeng itu pergi keluar dari rumah. Tapi Niko kondisinya buruk guys. Dia pastinya butuh pertolongan medis. Keesokan paginya pria-pria bertopeng itu kembali lagi. Kali ini mereka sangat terorganisir. Katanya mereka punya nama panggilan satu sama lain dan punya peran masing-masing untuk menyakiti Ani dan Niko. Para pria itu mengambil dompet yang berisikan kartu ATM, kunci, dan juga ponsel Niko. Lalu mereka memindahkan Ani ke kamar tidur, sementara Niko tetap berada di kamar mandi. Kemudian pria-pria itu mengangkat dan memasukkan Niko ke bak mandi yang berisikan air untuk membersihkan darah dari tubuhnya. Bak air itu pun langsung berubah menjadi merah guys. Di situ juga Niko sadar kalau ternyata mereka telah menembaknya 2 kali. Jadi satu di kaki kiri dan satunya lagi di kaki kanan. Dengan perasaan sedih saat itu Niko juga langsung ingat sama kedua orang tuanya karena dia pikir itu adalah hari terakhir dia hidup. Pasti para pria bertopeng itu akan membunuhnya. Kemudian saat Niko udah dibersihkan darah dari badannya, pria-pria itu menyeret Niko ke kamar tidur bersama dengan Ani. Dan apakah pria-pria bertopeng itu berhenti dari aksi mereka? Enggak guys. Di kamar itu mereka menodongkan senjata pada Niko sambil menyuruh Niko menelpon semua lembaga keuangan yang berbeda atau bank dan melakukan apapun yang mereka bisa supaya mereka bisa mengambil uang dari rekening Niko. Di sisi lain, tim football Niko dan Ani mulai menyadari kalau ada yang gak beres terjadi sama Niko dan Ani. Karena saat itu Niko dan Ani gak hadir dalam pertemuan tim. Selain itu keluarga Niko dan Ani juga gak mendengar kabar dari mereka. Sehingga keluarga mereka menghubungi Departemen Keamanan Publik Universitas Rochester untuk mencari Niko dan Ani. Tapi karena dicari-cari nggak ketemu, pihak keamanan universitas melaporkan Niko dan Ani sebagai orang hilang ke pihak kepolisian Rochester. Ketika kami mulai menyatukan semua cerita ini, kami menyadari ada sesuatu yang tidak benar. Pertama, ponsel Niko dan Ani dimatikan. Kedua, Niko dan Ani diketahui produktif di media sosial terlebih Facebook. Mereka selalu memposting apapun yang mereka lakukan atau di mana mereka berada. Namun mereka berhenti memposting apapun di Jumat malam yang diketahui adalah malam mereka menghilang, kata Wakil Kepala Polisi Rochester, Scott Peters. Polisi pun kemudian melakukan penyelidikan di akun Facebook Niko dan Ani. Dan di akun Ani, polisi menemukan chat-chatan antara Ani dan 2 wanita itu. Sehingga itu menjadi petunjuk penting untuk polisi mencari Niko dan Ani. Polisi mencoba melacak 2 wanita yang Niko dan Ani temui malam itu. Dan terungkap bahwa 2 wanita itu adalah Samantha Hughes dan Lia Gigliotti. Polisi pun langsung menghubungi keduanya, tapi baik Samantha dan Lia tak satupun dari mereka yang memudahkan penyidik. Di mana keduanya mencoba menghindari polisi dengan bilang kalau mereka lagi kerja, lagi sibuk, jadi nggak bisa melayani polisi yang mau tanya-tanya soal Niko dan Ani. Namun polisi pastinya nggak menyerah. Mereka terus menghubungi Samantha dan Lia menanyakan soal Niko dan Ani. Karena diketahui Samantha dan Lia merupakan orang terakhir yang bersama Niko dan Ani malam itu. Nah, dan mungkin karena capek dikejar-kejar polisi terus, muncullah pengakuan yang mengerikan, di mana salah satu dari kedua wanita itu bilang ke polisi, "Jangan khawatir, mereka tidak akan terluka." Nah lo, apa maksudnya gitu kan? Padahal polisi hanya mau bertanya di mana Niko dan Ani, benar nggak kalian bersama mereka malam itu? Tapi mereka bilang jangan khawatir, Niko dan Ani nggak bakalan terluka. Pastinya itu menimbulkan kecurigaan polisi. Polisi juga langsung yakin kalau Samantha dan Lia pasti tahu di mana Niko dan Ani berada. Kemudian setelah mendesak Samantha dan Lia, polisi berhasil mendapatkan alamat rumah horor tempat Niko dan Ani berada. Tapi polisi nggak langsung menyergap rumah itu guys.
polisi membuat penyamaran untuk memantau lokasi tersebut. Wakil Kepala Rochester Scott Peters juga menyusun rencana dengan Komandan SWAT untuk melakukan penyelamatan Sandra. Dan hari itu udah di hari Minggu, tepatnya tanggal 6 Desember tahun 2016, segalanya telah mencapai puncaknya guys. Di mana pagi itu para pria bertopeng masuk ke ruangan dengan topeng serta senjata mereka sambil marah-marah ke Nico dengan bilang kalau Nico telah berbohong sama mereka karena kartu ATM Nico katanya nggak berfungsi lagi. Jadinya mereka nggak bisa ambil uang dari sana. Mereka terus marah-marah ke Nico dan bilang kalau mereka akan membunuh Nico juga Ani. Nah, dan saat itu kelompok pria bertopeng itu memutar musik kencang banget guys, untuk menutupi suara mereka di dalam rumah supaya orang-orang di luar tuh yang mungkin lewat atau para tetangga nggak bisa mendengar suara mereka di dalam. Kelompok pria itu juga mulai melayangkan peluru kemana-mana di dalam ruangan kamar tidur itu. Mereka juga menodongkan senpi itu ke tenggorokan juga ke badan Nico dan Ani. Nico pun ketakutan dan dengan kencangnya dia memegang tangan Ani. Nico mulai putus asa guys. Dia merasa kalau mereka akan menembaknya dan hidupnya akan berakhir saat itu juga. Waktu pun berlalu masih di hari itu yakni hari Minggu, waktu menunjukkan jam 9 malam. Jadi hampir 40 jam menuju mimpi buruk penculikan Nico dan Ani. Tubuh Nico dalam kondisi yang sangat buruk. Nico begitu tidak optimis mereka bisa ditemukan dan selamat. Namun tanpa diketahui Nico saat itu kalau bala bantuan sedang dalam perjalanan. Karena kayak yang aku bilang tadi kalau Samantha dan Lia telah memberikan alamat kepada petugas polisi. Petugas SWAT pun tiba di lokasi yaitu 22 Harvard Street. Namun mereka awalnya nggak tahu apakah mereka berada di tempat yang tepat. Karena setibanya mereka di sana, rumah itu sangat sunyi guys. Kemudian satu dari kelompok pria bertopeng keluar dari rumah dan melihat segerombolan petugas SWAT bersenjata lengkap. Dengan cepat pria itu pun berlari kembali ke dalam dan menutup pintu. Pria tersebut yang dijuluki dengan The Caretaker cepat-cepat masuk ke dalam ruangan dan memberitahu teman-temannya kalau mereka sedang dikepung. Kelompok bertopeng itu pun dengan panik melepaskan topeng mereka dan itu pertama kalinya Nico melihat wajah-wajah mereka. Mereka juga dengan cepat melepaskan ikatan Nico dan Ani. Sementara di luar rumah tim SWAT memasang bahan peledak di 2 pintu dan menerobos masuk. Karena kan pintu terkunci dari dalam gitu loh. Saat tim SWAT berhasil masuk, mereka melihat 2 pria atau 2 tersangka di ruang tamu. 2 pria itu pun langsung ditangkap guys. Kemudian tim SWAT masuk ke dalam kamar dan menemukan Nicholas Collies dan temannya Ani Okiki Ewau yang duduk di lantai dengan sisa-sisa selotip di sekitar pergelangan kaki dan tangan mereka. Sementara para pelaku yang lain pastinya dengan cepat melarikan diri. Nah, dan saat itu Nico ini belum sadar kalau yang datang itu adalah tim SWAT atau petugas polisi yang akan menyelamatkan mereka. Karena tim SWAT yang memakai pelindung tubuh dan senjata. Jadi Nico pikir kalau mereka adalah kawanan kelompok pria bertopeng yang menculik dia dan Ani. Sehingga dengan takut Nico mengangkat tangan sambil bilang, "Saya tidak bersalah, tolong jangan tembak saya lagi." Tapi kemudian Nico pun sadar kalau itu adalah petugas polisi yang akan menyelamatkan dia dan Ani ketika polisi mengeluarkan dia dan Ani keluar rumah lalu memasukkan mereka dalam ambulans menuju ke rumah sakit. Akhirnya setelah lebih dari 40 jam di neraka, Nico dan Ani selamat dan bertemu kembali dengan keluarga mereka. Dan karena luka yang lumayan parah, Nico harus dirawat intensif selama 25 hari di rumah sakit guys. Di sisi lain dari 2 tersangka pertama yang ditangkap polisi menemukan rekaman di ponsel mereka yang memperlihatkan bagaimana kelompok bertopeng mengancam Ani yang terbaring di lantai menggunakan pemangkas pagar listrik. Serta Nico yang meringkuk kesakitan saat para penculik melontarkan cercaan dan menekan kakinya yang terluka. Menurut polisi kalau kelompok pria bertopeng itu akan menguras semua uang di rekening bank Nico. Karena diketahui Nico memiliki jumlah uang yang cukup banyak di rekeningnya. Tapi mereka tidak bisa mengakses dana di akhir pekan atau hari libur. Jadi rencananya mereka akan menunggu sampai jam 8 pagi di hari Senin saat mereka benar-benar bisa mengakses akun bank Nico lalu mengambil semua uang di rekeningnya. Lalu setelah itu katanya mereka akan membunuh Nico dan Ani. Tapi syukurnya polisi datang tepat pada waktunya.
Namun saat itu hanya 2 pelaku yang berhasil ditangkap, sementara yang lainnya melarikan diri. Polisi pun melakukan pengejaran terhadap mereka. Sampai sebulan kemudian, polisi berhasil menangkap semua pelaku yang menculik dan menyiksa Nico dan Ani. Total ada 9 orang yang ditangkap, yaitu 5 pria dan 4 wanita. Dan dari 9 tersangka, 5 diantaranya adalah Samantha Hughes dan Lia Gigliotti yang menjebak Nico dan Ani datang ke rumah horor itu. Ada juga Elliot Rivera, Jesus Castro Jubilees, dan Danny Perez. Kelima orang ini akhirnya mengambil kesepakatan pembelaan. Dan kelimanya menerima hukuman 13 hingga 35 tahun penjara guys. Sementara 3 pelaku lainnya yakni David Alcrest Jubilees, Inalia Roldan, dan Ruth Laura divonis 7 hingga 15 tahun penjara, di mana hukuman mereka dijatuhkan sesuai peran mereka masing-masing. Sementara si kepala geng yaitu otak dibalik penculikan dan penyiksaan terhadap Nico dan Ani, yaitu Lydell Strickland, dijatuhi hukuman 155 tahun penjara setelah ia dinyatakan bersalah atas 31 dakwaan termasuk penyerangan geng, dan perampokan. Selain itu, Nicholas Colliers juga mengajukan tuntutan sebesar 10 juta dolar atau sekitar 140 miliar rupiah kepada 9 pelaku. Nah, dan pertanyaan terbesar dalam kasus ini adalah, apa motif ke-9 pelaku melakukan hal mengerikan itu pada Nico dan Ani? Jadi guys, sebenarnya para penculik ini menangkap orang yang salah, di mana katanya sasaran mereka sebenarnya adalah Isaiah Smith, yang juga merupakan pemain football Universitas Rochester. Nah, dan kenapa Lydell Strickland, si kepala geng, bermasalah sama Isaiah Smith ini? Ternyata Isaiah merupakan seorang pengedar barang haram yang terkenal. Terus satu hari Isaiah menemukan kunci cadangan apartemen Ani dan saudara kembarnya. Jadi si Ani ini punya saudara kembar guys. Lalu Isaiah menggunakan apartemen Ani itu untuk merampok Lydell Strickland dan geng premannya. Jadi diajaknya Lydell dan kawanannya ke apartemen Ani itu. Mereka menggunakan barang haram di sana, dan ketika Lydell serta kawanannya nge-fly, Isaiah mengambil uang dan barang-barang berharga mereka lalu melarikan diri. Dan ketika Lydell dan kawanannya ini sadar, mereka pun ingin balas dendam ke Isaiah dengan kembali ke apartemen itu, tapi mereka nggak tahu kalau apartemen itu sebenarnya milik Ani dan bukannya Isaiah. Padahal Lydell dan kawanannya tahu dong Ani dan Isaiah itu orang yang berbeda. Pasti kelihatan kan dari mukanya gitu. Apalagi si Nico yang gak ada hubungannya sama sekali dengan masalah mereka. Tapi karena sakit hati dan marah ia telah dirampok di apartemen itu, jadinya Lydell tetap ingin membalaskan dendamnya kepada orang yang di apartemen itu yaitu Ani. Dengan cara dia mengutus 2 kaki tangannya yaitu Samantha dan Lia untuk merayu Ani lewat Facebook. Dan sialnya Nico ikut masuk dalam jebakan dan penyiksaan itu. Bahkan yang lebih parahnya, Nico lah yang mendapatkan pemukulan dan penyiksaan dari Lydell dan kawanannya karena mencoba melarikan diri saat itu. Nah, dan diketahui sejak saat itu, Nico tidak mau berteman lagi dengan Ani guys. Karena Nico merasa Ani memiliki hubungan dengan para penculiknya sampai-sampai Ani ini nggak dilukai sama mereka. Tapi tidak ada bukti yang diajukan di persidangan bahwa Ani terlibat dalam penculikan itu. Sementara diketahui Isaiah Smith juga ditangkap guys. Tapi aku nggak nemuin info lebih lanjut soal berapa hukuman yang dijatuhkan pada Isaiah, atau apakah dia udah bebas atau belum saat ini. Yang jelas untuk Nico, dia sekarang mencoba untuk melanjutkan hidupnya. Saya tidak akan membiarkan orang-orang ini mengacaukan sisa hidup saya. Saya mencoba untuk optimis, berpikir positif, dan bergerak maju dengan cara terbaik yang saya bisa, kata Nico. Dengan semua yang telah dia lalui, Nicholas Colliers berhasil lulus kuliah 1 semester lebih awal. Nico sekarang bekerja di sebuah perusahaan jasa keuangan guys. Dan ia masih memiliki tongkat titanium di kaki kirinya dan peluru bersarang di betis kanannya. Oke guys, itu dia kasus Nicholas Colliers. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Apakah menurut kalian Ani juga terlibat dalam penculikan tersebut? Dan pantaskah hukuman yang didapatkan ke-9 pelaku? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!